Wabarakatuh. Al-Mukarram, guru kami, Ayahanda Kiai Haji Ustadz Nur Syahid, yang semoga senantiasa Allah berikan taufik kesehatan sehingga terus bersamai kegiatan Forbis ke depannya. Al-Mukarram, Ustadz Agus Maulana selaku Ketua Umum Forbis IKPM Gontor, Al-Mukarram Ustadz Fajar Sodik yang selaku narasumber pada kegiatan malam hari ini, dan para Ustadz dan Ustadzah yang hadir pada kegiatan pengenalan produk dan bisnis unggulan santri yang dilaksanakan batch kedua pada malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tawahada biwujudil wujud wa tafarrada biimtinail adam wastihalatil ghana dalla ala khalqil ardi was samawatil ula wassalatu wassalamu ala asyrafil anbil mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kegiatan pengenalan produk dan bisnis unggulan santri batch kedua ini terselenggara atas kerjasama yaitu antara Forbis Institute dengan majalah Gontor dan juga dengan Yakafi Foundation, dan juga sponsor malam hari ini yaitu dari Bluder Cinta Madiun. Nah, ini sudah datang, alhamdulillah ya. Insya Allah ini terima kasih jazakallah khairan kepada para support untuk kegiatan batch kedua ini. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk seluruh anggota Forum Bisnis IKPM Gontor dan untuk para alumni-alumni pegiat bisnis yang ada di seluruh Indonesia. Tidak memperpanjang kalam, mari kita simak bersama-sama sambutan dari Ketua Umum Forbis IKPM Gontor, Al-Mukarram Ustadz Agus Maulana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Awaludin Fajri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang saya hormati Al Ustadz Gail Haj Nur Syahid selaku Ketua Umum Pengurus Pusat IKPM Gontor. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang berkah, yang bisa kemudian membimbing kita semuanya. Yang saya hormati para pengurus pusat dari Forbis IKPM Gontor dan para ketua Forbis cabang yang pada kesempatan ini sudah hadir bersama di Zoom. Dan tentunya saya mengucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Awaludin, Ustadz Anas Asrofi, Ustadz Fajar, ya, selaku narasumber, dan rekan-rekan dari Forbis Institute yang sudah menyelenggarakan program ini yang kedua kali. Alhamdulillah, program ini adalah program yang kemudian sudah kali kedua di kesempatan ini setelah beberapa waktu yang lalu kita mengadakan program yang namanya taklim online, ya. Dan sekarang supaya lebih mendekatkan diri kepada produk dan usaha daripada santri ini, maka kita namakan pengenalan produk dan bisnis unggulan santri. Dan spesialnya pada batch kedua ini adalah kita Forbis IKPM Gontor bekerja sama dengan majalah Gontor. Ya, maka ini ada Ustadz Fauzi Irianto dan rekan-rekan dari majalah Gontor. Alhamdulillah bisa bekerja sama dalam rangka syiar. Ya. Jadi produk-produk
unggulan maupun bisnis-bisnis unggulan santri yang kelak nanti kita akan terus inventarisir, akan kita terus siarkan menuju pada 100 produk unggulan yang nantinya akan kita tampilkan pada kegiatan 100 tahun Gontor. Nah, tentunya dengan pengenalan ini, satu, sesama rekan Porbis bisa saling mengenal produk dan bisnisnya. Yang kedua, juga untuk para alumni, untuk para wali santri. Karena Zoom kali ini dihadiri bukan hanya oleh anggota Porbis, bukan hanya oleh alumni, tapi juga oleh para wali santri dan masyarakat secara umum. Karena dengan adanya broadcast dari majalah Gontor yang mempunyai follower yang cukup banyak, maka insya Allah Zoom ke depan ini akan semakin banyak diikuti dan bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Amin, amin ya rabbal alamin. Batch kedua ini menjadi sesuatu yang penting setelah kita yang pertama ada Ustadz Bukhari dan kawan-kawan yang dari Employer menampilkan aplikasi yang bisa membantu para pengusaha di dalam mengembangkan dan mengoptimalkan HRD ataupun SDM-nya. Maka kali ini kita pilihkan ataupun dari tim Forbes Institute memilih ataupun mengundang Ustadz Fajar Sodik selaku owner dari Accurate dan juga FAC Institute yang bergerak di bidang konsultan dan pembukuan usaha. Kenapa demikian penting? Karena dalam beberapa kesempatan saya melihat sendiri dan mengalami sendiri bagaimana kemudian kelemahan daripada para pengusaha, baik pengusaha yang pemula maupun yang sudah berjalan, ketika berhubungan dengan investor, ketika mau melakukan kerjasama dengan pihak lain, ketika mau melakukan pengembangan usaha dengan melibatkan pihak lain, kemudian yang menjadi kendala itu adalah tidak adanya laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka bagaimana kita mau menjalin kerjasama, bagaimana mau menarik investor, bagaimana mau kita anggaplah misalkan melakukan crowdfunding kalau kita tidak bisa menyajikan data usaha. Nah, dalam beberapa kesempatan banyak teman-teman yang membutuhkan modal, membutuhkan katakanlah suntikan, bantuan ukuran modalan dan seterusnya. Tapi pengusaha itu sendiri tidak bisa menyajikan data keuangan usahanya, performanya dan seterusnya. Maka ini menjadi sangat penting. Maka berbahagialah, beruntunglah teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Ustadz Fajar Sodik sebagai salah satu anggota Porbis dan juga pengurus Porbis, mudah-mudahan bisa menyajikan produk maupun jasanya yang nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Nah, ke depan tentunya kita akan terus gali potensi-potensi yang ada di teman-teman anggota Porbis di kalangan alumni, baik produk maupun jasa yang bisa bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dikolaborasikan dengan sesama santri, sesama alumni dan lain segala macam. Nah, insya Allah mudah-mudahan acara ini terus bisa berlangsung secara rutin 2 pekan sekali setiap hari Rabu. Dan insya Allah nanti Porbis Institute juga akan membawakan satu program baru yakni kajian bisnis. Jadi membedah bisnis dari berbagai sudut. Apakah itu aspek perpajakan misalkan, aspek marketing, aspek apa dan seterusnya yang akan dibedah oleh para ahli baik praktisi maupun akademisi. Kalau yang ini adalah lebih pada pengenalan produk dan bisnis unggulan. Maka pada teman-teman silahkan mungkin nanti Ustadz Awaludin Fajri untuk bisa menge-share kontaknya agar teman-teman yang punya produk dan bisnis unggulan bisa melakukan pendaftaran untuk presentasi di kemudian hari. Demikian
apa yang bisa saya sampaikan. Sekaligus kita berbahagia pada kesempatan ini ada Al-Ustadz Nur Syahid selaku Ketua PPI KPM yang kita harapkan bisa kemudian memberikan arahan-arahan, masukan-masukan terkait dengan program-program yang sedang kita jalankan. Apalagi kita menuju 1 atau 100 tahun Gontor. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi para narasumber dan juga kepada tim dari Forbes Institute yang sudah berjibaku untuk penyelenggaraan acara ini, juga tim dari majalah Gontor. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Agus Maulana yang insya Allah hari ini akan memberikan sambutan sekaligus membuka pengarahan, arahan dan yang lainnya sekaligus membuka kegiatan pada malam hari ini. Ya, kami persilahkan pada ayahanda tercinta Kiai Haj Ustadz Nur Syahid. Waktu depan kami persilahkan. Insyaallah. Masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamdu adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah al-qailu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan malam hari ini, saya pengen sekali mengucapkan terima kasih pertama kali, Masya Allah, kepada pengurus Forbes dan khususnya lagi Institut Forbes yang telah melaksanakan ini dengan baik. Rencanaannya baik, sudah terlaksana 1 kali dan akan 2 kali. Dari itu kami melihat persiapannya sangat baik sekali. Yang kedua kali juga terima kasih kepada majalah Gontor yang juga turut mensponsori terlaksananya kegiatan Forbes IKPM Gontor ini sehingga menjadi lebih luas, lebih banyak yang belajar, yang mengambil manfaat daripada ilmu yang insya Allah malam hari ini akan disampaikan oleh pembicaranya. Yang ketiga juga kepada Gontor News, juga kepada sponsor-sponsor yang lain yang tidak kami sebutkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para sponsor ini, tentu sangat-sangat mensukseskan, sangat mendukung, memudahkan, melancarkan adanya kegiatan ini dengan baik. Ini saya ucapkan kami selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor, sekali lagi mengucapkan terima kasih wa jazakumullah. FAC Institute juga demikian. Accurate telah digunakan oleh Gontor untuk aplikasi di gas di Gontor Auto Service. Jadi Masya Allah sudah bermanfaat, belum ilmu aja belum kami dengarkan, tetapi aplikasinya sudah dimanfaatkan insya Allah oleh Gontor. Saya tadi sudah tanya gas bagaimana, alhamdulillah satu kembangnya baik dan juga aplikasinya sudah menggunakan miliknya Accurate ini, Masya Allah. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Fake Institute dan juga kepada Accurate yang telah tentu membuat lancar kita semuanya.
Kemudian daripada itu kita akan belajar solusi pembukuan daripada perusahaan. Kebetulan ini saya tadi sedang menikmati mendengarkan promosi entah apa namanya dari 2 orang yang sedang juga mengerjakan proyek besar. Malah beliau katakan nomor 2 di dunia mungkin proyeknya, yaitu antara Rudi Salim dengan Raffi. Nah, di tengah itulah kemudian kami terima WA dari Ustadz Dr. Awaluddin Fadz ini. Masalah mengingatkan Ustadz, nanti malam kami ada ini, mohon bisa membuka, insya Allah. Jadi kita seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan bisnis kita yang lebih islami, santri, ini juga tidak kalah manajemennya, tidak kalah sistemnya, tidak kalah strateginya daripada apa yang telah dikerjakan oleh mungkin tidak dari golongan santri, tetapi kita bisa belajar ilmunya kepada beliau. Ada Rudi Salim, ada Raffi Ahmad itu. Itulah kemudian maka insya Allah saya siap malam hari ini untuk hadir, mengikuti, dan melaksanakan apa yang diminta. Pendek saja saya hanya ingin menguatkan atau lebih mengingatkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan pondok biasanya kepada santri dan juga kepada alumni. Tentu 3 pertanyaan, ke gontor apa yang kau cari, di gontor apa yang kau dapat, sepulang dari gontor apa yang kau berikan. Tentu bagi yang langsung berikan sesuatu kepada gontor berupa ilmu juga diberikan, berupa amal yang lain juga banyak yang sudah diberikan. Berupa yang lain-lain sebelum materi umpamanya juga doa saja itu yang diminta oleh Pak Sahal dulu. Bantuan kamu terbesar kepada gontor adalah doa, doakan gontor. Itulah setelah dari gontor bisanya dapat doa ya mendoakan. Sampai beliau Ustadz Bisri dari Gresik almarhum, Allah yarhamuh, itu setengahnya teguran tapi bentuknya pertanyaan. Bisri, ini gontor sedang bangun gedung Saudi yang besar. Bantuanmu apa? Nah, gitulah kira gampangnya pertanyaan Pak Azhari. Ternyata jawabnya dulu kan dipesan bantu doa. Ya sudah kami doakan setiap hari dari rumah. Oh ya bagus kalau gitu. Kita ingat masih mendoakan terus. Inilah bantuan yang terbesar untuk Pak Yai Ahmad Sahal pada alumninya seperti itu. Ya, syukur alhamdulillah sudah ada gas dan sebagainya. Minimal ini ilmu ini sudah sangat penting sekali untuk ke depan. Jadi selama di gontor insya Allah antum semuanya mendapat ide, mendapat cita-cita, mendapat harapan, mendapat doa dari para pendiri. Di antara ide itu lalu dirumuskan menjadi pancajangka. Mudah-mudahan tidak lupa ini. Jangka pertama pendidikan pengajaran, yang kedua pembangunan, yang ketiga kaderisasi, yang keempat khizanatullah, dan yang kelima kesejahteraan keluarga. Dari ini operasional sekali, pancajangka ini operasional sekali, dan dari jangka keempat, kelima sangat sekali terhubung dengan ilmu antum ini. Khizanatullah itu artinya simpanan, berdikatan demikian, modal, capital kira-kira. Kalau orang Singapura akan mengatakan capital, kita mengatakan modal, dan yang terusnya. Itulah khizanatullah. Kemudian kesejahteraan keluarga yang bisa dibawa pulang ya keluarga antum sendiri. Syukur menjadi keluarga ini bisa diartikan sebagai organisasi IKPM, keluarga adalah organisasi Forbes, keluarga adalah alumni gontor secara luas juga bisa dengan stakeholdernya, ada wali santri dan seterusnya adalah keluarga besar kita. Syukur perusahaan ini telah memberi kesejahteraan kepada semuanya. Di antara ide itu tadi, kemudian diwujudkan, dilandasi dengan apa yang disebut di gontornya pancajiwa dan moto. Ini lebih bagi pengusaha, hendaknya dipakai sebagai apa itu namanya ya, kalau guru itu ada etika, mungkin lebih memberi dasar etika bisnis. Ini adalah pancajiwanya adalah keikhlasan, kesederhanaan,
berdikari, kemudian ukhuwah Islamiyah juga bebas. Motonya berbudi tinggi, berbadan sehat, berutang luas, berpikiran bebas. Hendaknya ini bisa menjadi etika dalam berbisnis. Kemudian yang menggambarkan juga cita-cita yang tinggi, cita yang tinggi, harapan yang tinggi sekali berupa sintesa. Sintesa itu ada Kairo, ada Sanggit, ada Santiniketan, ada Aligar, semua ada di luar negeri. Kita maknai mudah saja, cita-cita yang tinggi, mudah-mudahan semua yang diusahakan oleh Gontor bisa ditindaklanjuti sampai ke luar negeri. Ilmu di KMI, di Unida bisa dikembangkan, bisa dicari lagi, meningkat sampai di luar negeri. Dan alhamdulillah sudah tercapai. Begitu juga panca jiwa, panca jangka yang ke-45, khizanatullah, kemudian mensejahterakan keluarga juga bisa ditingkatkan oleh teman-teman di Forbes ini. Syukur-syukur ilmunya juga ilmu ekonomi seluruh dunia, mendunia. Kalau Pak Yesukri pernah saya tanya, pulang dari Amerika itu, Pak Sukri, yang menjadikan Amerika itu besar, maju, kuat, dan kaya itu apa? Ternyata 70% jawabnya beliau itu 70% adalah orang-orang pinter. 70% yang dari yang 70% itu orang-orang yang pinter berusaha. Jadi waduh gitu ya. Ada pengemis enggak di sana? Oh, ada, tapi ya pakai jas, pakai sepatu. Itulah jawab beliau ketika saya tanya. Maka malam hari ini Masya Allah kami kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, kemudian yang akan menyampaikan beberapa hal yang penting bagi pelaporan, bagi keuangan. Tentu standar keuangan berbeda-beda di tingkat UPPM dulu, di tingkat negara, di negara Indonesia, sampai Belanda yang pernah mengembalikan uang ke Indonesia yang berupa kemudian bantuan-bantuan, hendaknya juga mengisi laporan yang sedemikian rumit, tetapi kalau kita kerjakan, ya alhamdulillah menjadi kepercayaan yang sangat tinggi bagi para pendana tersebut, alhamdulillah. Maka kami ucapkan sekali lagi, mudah-mudahan penyampaiannya nanti bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya, dan juga bagi yang memberikan ilmu sendiri juga menjadi tambah maju institutnya, bagi kita juga menjadikan maju. Ini saya kira yang saya sampaikan, mudah-mudahan Gontor menjadi bukti daripada maju, besar, kuat, dan kayanya Gontor, dilihat dari kacamata, dari jendela alumninya yang pengusaha-pengusaha ini. Marilah kita buka acara yang bagus ini dengan bersama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mayassir wa la tu'assir. Amin. Ya Allah umrona wa qawina wa sabbit aqdamana wa ansurna wa barik lana. Amin, amin. Rahina wa jihatina wa fi at-tarbiyah wa ta'lim wa fil bina wa ta'mir wa fi ta'dib wa taskif wa fil idab wa tanzim innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Nur Syahid. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, abang kakak semuanya, hari ini kita waktu yang sudah ditunggu-tunggu ya. Kalau berbicara bisnis pasti kita tidak akan lepas dari catat-mencatat. Tapi bagi pelaku usaha atau UMKM ya, banyak yang tidak aware dengan catat-mencatat keuangan. Ada satu ungkapan yang mungkin saya kalau nggak salah dengar ini dari Al-Mukarram Ustadz Agus Maulana ya, jangan sampai bisnis kita itu terlihat besar tapi dari segi keuangan kita cash flow-nya tidak sehat-sehat saja gitu. Dan sering terjadi banyak sekali pelaku usaha atau pembisnis muda yang terlihat wah tapi secara finansialnya atau cash flow-nya dia tidak sehat-sehat saja. Hari ini kedatangan abang kita, kakak kita, yaitu Ustadz Fajar Sodik selaku owner FAC Institute dan Akurat ya.
tidak Iya. panjang kalam, ya kita akan simak bersama-sama pemaparan dari beliau ya kepada Al-Mukarram Ustadz Fajar Shodiq. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal Ustadz. Saat awal. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang saya hormati dan saya cintai Ayahanda Ustadz Nur Syahid sebagai Ketua Umum IKPM Pusat. Saya banyak belajar dari beliau ketika datang ke Gontor, ceritanya luar biasa. Di situ ada ruh perjuangan, bagaimana membuka Gontor di pelosok, sehingga amal beliau menjadi jariah yang tak terputus. Sehingga itu juga yang memotivasi saya untuk melakukan hal yang sama, bedanya adalah di bidang pendidikan akuntansi. Yang saya hormati Ustadz Agus Maulana sebagai Ketua Umum Provisi KPM Gontor. Saya jujur malu dengan beliau karena beliau klien saya sebelum saya tahu bahwa beliau alumni Gontor, apalagi Ketum Provisi. Jadi kita sudah berkomunikasi lama, saya sok jadi konsultannya beliau. Jadi dulu itu masih bisa ngatur, nanti kamu lakukan ini ya, kalau sudah selesai kamu bilang sama saya. Ternyata Ketua Umum Provisi, sehingga sampai sekarang saya masih ingat dan saya merasa malu sekali. Oke, Bang Awaludin Fajri sebagai moderator, juga teman-teman yang hadir di forum online ini, izinkanlah saya untuk sekedar sharing karena untuk mengajar saya bukan ahlinya di sini, tetapi saya sekedar sharing saja. Saya masih ingat 25 tahun yang lalu, berarti tahun 98 saya lulus Gontor. Nah, di tahun 97 adalah momen ketika saya benar-benar pertama kali menjadi bagian bendahara pusat. Di bulan pertama saya mendapat amanah untuk mengelola keuangan Gontor di UPPM, saya datang ke Pak Kiai Syukri. Begitu datang, tidak lama, hanya sekitar 30 menit, saya dan teman-teman diteriaki sama Pak Kiai Syukri, pergi, jangan pernah datang kalau datanya nggak siap. Karena kami santri baru, pertama kali ngadap, ya kami pulang sambil nangis-nangis darah. Apa yang ditanya Pak Kiai Syukri adalah, berapa jumlah keran di pondok? Kami tidak bisa jawab. Berapa jumlah yang tersedia dan berapa jumlah yang bisa dipakai? Kami tidak bisa jawab. Esok harinya ya kami datang ke kamar mandi, kami menghitung, kemudian kami laporan. Lalu Pak Kiai Syukri nanya, kalau gitu jumlah kamar mandinya yang kerannya bagus dibagi jumlah santri berapa? Berapa waktu wudhu santri sehingga kalau kamu kasih waktu mereka berwudhu 30 menit, apakah itu tercukupi? Kalau tidak tercukupi, maka kalian adalah pengurus yang zalim. Menegakkan peraturan harus sesuai dan cukup dengan fasilitas di mana peraturan bisa ditegakkan. Nah, pelajaran 25 tahun lalu itulah yang terngiang sampai hari ini. Sehingga ketika saya lulus kuliah, saya berusaha bangun bisnis, kemudian karena saat itu hanya dengan keinginan dan tenaga yang kuat, tetapi tidak dengan kesadaran manajemen yang baik, akhirnya bisnis itu terpaksa saya istirahatkan dulu, saya tutup sambil saya belajar. Nah, dari pengalaman itu kemudian saya berpetualang saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya bisnisnya 2005-2011 saya tutup dulu karena saya belum punya keahlian manajerial. Saya tidak tahu cara mengukur bisnis, sehingga bisnis saya tidak jalan pada saat itu. Tetapi saya ingat ajaran Pak Kiai Syukri, segala sesuatu, peraturan saja harus ditegakkan berdasarkan infrastruktur yang tercukupi, apalagi bisnis. Maka saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya ingin kuliah lagi. Cuma karena saat itu tidak punya uang, ya Allah menjawabnya ternyata tidak hanya kuliah. Saya
terpaksa jadi konsultan keuangan gara-gara ada teman yang datang belajar keuangan. Pada saat itu teman bilang, tolong ajari saya. Saya ingat ajaran Pak Sukri, sekecil apapun berikan saja manfaat itu. Akhirnya saya cerita apa yang saya lakukan ketika berbisnis. Terus dia bertanya, bagaimana mencatatnya? Bagaimana mencatat A, mencatat B, mencatat C. Saya catat semuanya, kemudian saya bilang, saya jawab seminggu lagi. Pada saat dalam jeda seminggu itu saya cari di Google bagaimana menjawab semua pertanyaan tentang keuangan. Kalau saya tidak ngerti, saya cari orang yang ngerti di bidang keuangan, saya tanya satu-satu. Apa yang dimaksud jurnal, apa yang dimaksud laporan ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai akhirnya, ya keterpaksaan itu yang membuat saya belajar banyak, sehingga kawan saya itu saya jawab pertanyaannya. Kebetulan saya punya background 7 tahun berbisnis, tetapi tidak tahu cara mengontrolnya. Nah, dari ilmu cara mengontrol itu saya kolaborasikan praktek berbisnis dengan praktek mengontrol bisnisnya. Akhirnya teman saya puas, dia kasih rekomendasi, ternyata teman saya itu menghasilkan rekomendasi klien yang banyak sekali. Sehingga pada satu waktu saya kewalahan, karena ternyata kliennya ternyata kelas besar. Sampai saya harus ngurusi BOSOA, BOSOA itu kan 20 orang terkaya di Indonesia pada saat itu. Saya harus ngurusi juga Garuda. Garuda itu ada laundry-nya, anak usahanya yang menggunakan sistem. Nah, karena saya mulai kewalahan, akhirnya saya rekrut, saya bikin iklan, dibutuhkan tenaga pengajar lulusan akuntansi, yang ngerti akuntansi. Akhirnya ada yang daftar sama saya belajar akuntansi dari beliau karena saya lulusan filsafat. Jadi saya tidak ngerti akuntansi, saya lulusan filsafat, tapi saya masih ingat nasihat Pak Kiai Sukri, sekecil apapun ajarkan orang. Nah, dari situlah saya belajar untuk mengajar hal yang sederhana sehingga Allah membuka saya jalan untuk belajar lebih banyak. Singkat cerita, saya punya klien banyak dan ternyata klien itu pun ternyata banyak yang baik hati. Ketika mereka bilang, Pajar, kamu bisa catat ini nggak? Bisa, Pak. Saya kalau mencatat uangnya bisa. Tolong hitungkan pajaknya. Oh, saya nggak ngerti pajak, Pak. Akhirnya klien-klien saya itu mencarikan saya guru pajak. Waktu itu saya masih ingat 2013, saya konsultasi hanya 2 jam ke konsultan pajak, dia mau bayarin saya 4 juta. Saya kaget, Bapak, kok saya dibayarkan? Kamu mau membantu saya. Nah, nasihat Pak Kiai Sukri lagi-lagi terbukti. Bantulah customer sekecil apapun yang kamu bisa. Sehingga customer saya dengan sukarela mencari guru pajak untuk saya, mencari guru legal untuk saya. Dari situ saya belajar dari semua klien-klien saya yang awalnya saya hanya mengikuti nasihat Pak Kiai Sukri, berikan apa yang kamu mampu sekecil apapun. Alhamdulillah perjalanan waktu banyak mentor-mentor yang akhirnya saya ketemu. Dari situlah saya merasa optimis untuk membangun bisnis jasa akuntansi untuk seluruh KM. Oke, mungkin saya langsung masuk ke materi Pak Kiai. Ustaz awal ya. Silakan Ustaz. Oke. Saya sudah bisa share ya. Oke. Oke, FAC Institute adalah perusahaan yang saya bangun sendiri tahun 2013 dan saya merasa sudah saatnya FAC ini bukan hanya lembaga untuk mencari uang tetapi lembaga untuk berdakwah. Saya masih ingat saat datang ke Gontor di acara Forbes, Ayahanda Kiai Hasan bilang, alumni Gontor dari jaringan. Halo, jelas ya? Suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas, Oke. Ustaz. Kiai Hasan saat itu menasihati kami pengurus Forbes, alumni Gontor itu silaturahminya sudah bagus, secara kultur sudah bagus. Yang perlu ditingkatkan adalah struktur. Struktur itu artinya kemampuan teknikal, baik manajerial, keuangan, marketing, dan lain sebagainya. Maka tugas Forbes adalah menaikkan level struktur. Jadi kalau kita berkongsi sesama teman alumni Gontor, maka kongsi itu harus dibangun berdasarkan kompetensi-kompetensi yang selain juga attitude. Kalau dia orang baik, maka dia harus punya keterampilan baik. Salah satunya ya, dia punya kemampuan menganalisa keuangan dengan baik. Maka saya merasa ini kesempatan untuk berdakwah, sehingga FAC Institute selain punya bisnis komersil, juga kita sering memberi pelatihan-pelatihan untuk pesantren, untuk yatim, bahkan untuk panti-panti asuhan. Oke, next, Ustaz Awang.
Oke, quote, apa yang bisa dicatat bisa diukur. Apa yang bisa diukur bisa dikembangkan. Apa yang bisa dikembangkan bisa diduplikasikan. Ini pengalaman saya 2013 ketika ketemu beberapa pengusaha non-muslim. Mereka bilang, Jar, ajari saya mencatat. Saya bilang, bisnis Anda besar. Kenapa Anda meminta saya mencatat hal-hal yang sudah besar? Mereka bilang, besar itu hanya yang terlihat di mata. Juga harus terlihat besar dalam pikiran. Nah, pikiran itu hanya bisa membaca angka. Maka ajari kami mencatat. Sejak itu saya mengajar mereka pembukuan, dan saya justru belajar dari mereka. Ternyata pengusaha non-muslim itu hal sekecil apapun dicatat. Sehingga ketika mereka mencatat, mereka evaluasi, oh ini bisa dikembangkan, oh ini tidak usah diekspansi, oh ini tutup aja, yang ini ditambahkan, dan seterusnya. Sehingga ketika bisnis mereka established, mereka bisa melakukan pengembangan usaha. Dan itulah yang dilakukan sama Indomaret, Alfamart. Padahal awalnya mereka hanya toko kelontong biasa. Nah, dari sini saya mencoba mencari formulasi bagaimana teman-teman pengusaha muslim ini bisa mencatat dengan mudah. Oke, lanjut, Ustaz. Oke, profil dulu. FAC Institute adalah perusahaan jasa pendidikan akuntansi. Jadi dia perusahaan sebenarnya, tapi fokusnya bukan menjual produk, tapi melakukan kegiatan pendidikan akuntansi untuk para pelaku usaha di level UMKM hingga korporasi di Indonesia. Kebetulan saya sendiri yang mendirikannya di tahun 2013. Saya alumni tahun 98. Selain FAC jasa pendidikan akuntansi, FAC juga authorized implementator dari software Accurate. Jadi software Accurate ini ada satu PT yang mendirikan namanya PT CPS, kemudian dia punya anak usaha untuk berfungsi sebagai authorized dealer. Nah, saya pemegang saham di authorized dealernya, berkongsi dengan pemilik software dari CPS-nya, ya. Jadi posisinya adalah saya agak dilematis karena di sana peraturannya Anda harus pilih menjadi trainernya atau menjadi pemilik dealernya. Tapi saya nggak tahu, itulah rahmat dari Allah, saya diizinkan untuk memiliki dua-duanya. Oke, next. Oke, FAC berdiri karena apa? Pertanyaannya kan itu. Saya masih, kembali lagi saya mengingat nasihat Kiai Sukri, berikan apa yang kau bisa berikan. Maka pada saat itu, saat 2013 saya mulai ngajar akuntansi, pembukuan, padahal saya lulusan filsafat, saya melihat banyak pengusaha di Indonesia yang ketika merintis usaha, merekrut karyawan berdasarkan integritas, bukan kompetensi atau skill. Integritas itu contohnya, oh kamu jujur ya, ya sudah kerja sama saya. Oh kamu orangnya penurut ya, ya kerja sama saya. Oh kamu orangnya senang ngelayani pelanggan saya ya, kamu sabar ya, ya udah ikut sama saya. Oh kamu kalau lembur gak hitung-hitungan ya, ya udah ikut sama saya. Awalnya rata-rata pengusaha yang ikut training sama saya menemukan fakta itu. Tetapi ketika perusahaannya bertumbuh, maka pengusaha itu mau nggak mau harus mengupgrade skill karyawannya. Kalau dia produksi, beli alat produksi, dia melatih operator produksinya supaya lebih efisien dan efektif. Nah, salah satu bidang yang dikembangkan ya bidang keuangan juga. Dulu omset mereka saya ada satu pabrik kerupuk, omsetnya manual, itu omsetnya sekitar 2,7 M per bulan pada saat itu. Kemudian setelah dia belajar mencatat, sekarang omsetnya sudah hampir 7 miliar per bulan. Itu saya mengajarnya sekitar hampir 8 tahun yang lalu. Nah, saya melihat di sini ada peluang. Ya, karena pengusaha yang mengupgrade karyawannya itu tidak mungkin menyekolahkan karyawannya 4 tahun sekolah akuntansi. Dia pasti maunya cari mentor, cari pelatih yang bisa mengajarkan dalam waktu singkat tetapi efektif. Nah, disitulah saya berpikir bagaimana saya bisa menghadirkan metodologi pengajaran akuntansi secara praktis dan singkat. Jadi kata kuncinya adalah praktis dan singkat di sini. Kalau kuliah kan 4 tahun, kalau workshop mungkin bisa sekian pertemuan. Tetapi saya berpikir bagaimana memahamkan akuntansi kepada para owner secara praktis dan singkat. Singkat itu apa? Bagi owner yang waktunya pendek, saya harus berusaha menciptakan metodologi pengajaran akuntansi bagaimana mereka memahami akuntansi kurang dari 4 jam. Yang harusnya mereka kuliah 4 tahun, saya harus menerbitkan, harus menciptakan sebuah metode, Pak, bisa dipahami kurang dari 4 jam, Pak.
Dan alhamdulillah banyak klien ya seperti distributor Kasen dan lain sebagainya, para ownernya itu akhirnya mau belajar akuntansi karena saya bilang 4 jam paham. Nah, 4 jam mereka paham, mereka mau belajar mencatat. Nah, keterampilan itu bisa diajari dalam waktu kurang dari 3 hari. Padahal dia harusnya kan mencatat dan belajar di kampus itu 4 tahun. Nah, saya melihat di situ ada peluang. Oh, ternyata metode ini efektif. Nah, dari situlah dulu karyawan 1 orang, sekarang FAC punya karyawan di perusahaan trainingnya aja 36 orang dan di perusahaan marketingnya ada 18 orang. Jadi sekarang sudah hampir 54 orang yang bekerja di FAC Institute hanya gara-gara ada peluang bahwa kalau kita menciptakan metodologi yang praktis dan singkat, maka kita bisa membantu banyak UKM Indonesia naik level. Itu tujuannya. Kami melakukannya karena kami hobi di sana dan ternyata malah menjadi uang gitu. Lalu apa yang kami berikan layanan di perusahaan ini? Kita lanjut. Nah, layanan dari FAC sebenarnya banyak, tetapi saya hanya sajikan yang umum saja, yaitu training dasar akuntansi. Training dasar akuntansi itu bagaimana dalam waktu 4 jam orang bisa paham akuntansi. Jadi kalau owner sudah berbisnis omsetnya 5 miliar, dia tidak paham akuntansi, maka dia adalah pebisnis yang beruntung saja, belum kena ujian. Dia beruntung saja belum diuji dengan dinamika yang mungkin akan menghabiskan energi. Tapi kalau dia paham akuntansi, dia bisa membuat prediksi akan terjadi apa pada periode waktu tertentu. Nah, training dasar akuntansi itu memahamkan apa sih akuntansi, bagaimana sih membaca laporan, dari laporan itu bagaimana membuat analisa. Itu training dasar akuntansi. Tetapi bagi staf-staf yang bekerja di perusahaan, biasanya owner bilang, tolong ajari sampai dia tahu cara menyusun laporan. Maka layanan yang kedua adalah training terapan akuntansi. Kita melatih keterampilan bagaimana mencatat hingga menyajikan. Karena kadang-kadang staf itu, Pak ada penjualan, bagaimana mencatatnya. Nah, dia terampil mencatat saja. Dia tidak perlu tahu bagaimana menganalisa. Nah, menganalisa itu ada di level owner. Nah, karena saya juga authorized dealer, saya punya saham di perusahaan dealer resmi Akuret dengan foundernya Akuret, maka perusahaan saya juga melakukan jasa training Akuret. Tantangannya adalah Akuret ini digunakan oleh seluruh pengguna di dalam perusahaan, baik itu background akuntansi atau tidak. Mau dia lulusannya S1 atau dia lulusan SD sekalipun, karena dikasih amanah untuk mendidik, maka saya selalu berpikir bagaimana mereka mengerti. Maka fokus di training Akuret adalah semuanya bisa bekerja mencatat walaupun tidak mahir akuntansi sama sekali. Lalu saya juga ada pelayanan jasa accounting service karena ini peluang. Saya selama mengajar di beberapa perusahaan besar, bahkan selevel Bosowa pun saya pernah 3,5 bulan saya mengajar di sana. Saya menemukan bahwa perusahaan besar itu umumnya memiliki lebih dari 2 atau 3 orang pemegang saham. Mereka berkongsi. Mereka bersekutu untuk melakukan kesepakatan bisnis. Sehingga ketika mereka ingin bagi hasil, mereka ingin laporan keuangannya direview oleh pihak ketiga. Padahal mereka punya akunting yang mahir, mereka bisa sajikan laporan sendiri. Tetapi mereka perlu opini pihak ketiga yang punya keterampilan bukan hanya memeriksa keuangan, tapi mengajari juga. Jadi kalau ada kesalahan cara catat, saya lihat, oh ini salah, saya harus latih karyawannya untuk melakukan koreksi atau catatan itu. Sehingga ketika keuangannya sudah saya koreksi dan saya validasi, baru mereka bersepakat untuk bagi saham. Dan ternyata perusahaan itu banyak sekali yang seperti itu kondisinya, dan ternyata itu peluang bisnis juga. Maka saya lakukan jasa accounting service. Terus yang terakhir adalah jasa workshop Akuret. Workshop ini sebenarnya keterampilan teknis bagaimana menggunakan sistem. Temanya umum, misalkan cara mencatat. Pesertanya siapa? Orang paling basic sekalipun atau orang yang sudah mahir sekalipun boleh ikut karena kepentingannya beda-beda. Kalau orang manajemen ikut workshop itu untuk mengukur ini mudah atau tidak. Kalau ternyata mudah, maka saya merekrut karyawan cukup lulusan SMK. Biasanya kalau level manajemen ikut ke workshop, dia untuk mencari tingkat kesulitan melakukan transaksi. Kalau ternyata sulit banget, dia akan cari lulusan S1 atau S2. Kalau mudah banget, SMK. Karena lagi-lagi bisnis kan soal cost. Semakin mudah pekerjaan, dia akan mencari tenaga kerja yang murah dan tepat tapi. Okay, next. Oke.
Karena FAC dibangun 10 tahun yang lalu, jadi SDM-nya pun masih muda-muda. Kebetulan saya lah yang lumayan paling muda juga ya. Saya 43 tahun dan karyawan saya bahkan sekelas CEO direktur utamanya pun umurnya belum 30 tahun. Saat ini ada 36 karyawan, itu ada yang background-nya dia dulu kerja di kereta api, bagian operator. Ada juga yang lulusan dia back office, back office boy di klien saya, kemudian dia minta kerja di tempat saya. Kalau saya berpikir bisa mengajari customer dari nol, kenapa saya tidak mendidik trainer saya dari nol? Dan alhamdulillah metode itu terbukti membuat para trainer yang tadinya lulusan SMK, sekarang dia bisa menghandle sekelas korporasi. Bahkan saya bisa mengirim karyawan saya ke MS Glow, itu pun yang lulusannya hanya lulusan SMK. Nah, ini tim saya, ya kami anak-anak muda yang harus belajar terus-menerus. Oke, next. Nah, ini klien yang kami tangani. Di sini saya mendapat kehormatan ada Ketua Umum Forbis dengan banyak jaringan bengkelnya beliau mau mempercayakan timnya belajar di FAC. Ya, memang sudah belajar sebelum saya kenal bahwa beliau adalah Ketum Forbis gitu ya. Tapi setelah Ketum Forbis saya tahu pun beliau tetap mengirim timnya untuk terus belajar mengupdate ilmunya. Kemudian di sini ada Bebek BKB. Ini saya ketemu ownernya. Kenapa saya tampilkan di sini? Karena ownernya ini pekerja keras, ownernya ini punya kreativitas di bagaimana mencari customer. Tapi beliau orang yang sangat keras kepala soal laporan keuangan. Sedikit saja tidak sesuai sama dia, siapapun bisa dipecat. Bahkan ketika saya mengirim trainer saya ke sana, mohon maaf, trainer saya diusir. Sampai dibilang, kamu trainer tidak bermanfaat, kamu software tidak bermanfaat. Saya sudah investasi uang banyak, kenapa kamu tidak memberikan saya manfaat? Marahnya minta ampun. Kemudian saya datang ke sana, diskusi hal yang sederhana. Dalam hitungan 1 jam kemudian dia bilang, oke, kalau gitu 16 unit usaha saya semuanya harus pakai akurat. Ya itu tadi Pak Kiai Sukri selalu mengajarkan, berikan yang apa kamu bisa walaupun sekecil apapun. Nah, kondisi dia sangat marah, saya coba berikan hal yang sederhana, ternyata tadinya dia marah-marah, dia mau beli 16 database untuk. Nah, kalau Bosowa 2013 saya handle, saya 3,5 bulan di sana, dari sana saya belajar manajemen. Jadi lagi-lagi saya belajar manajemen dari Bosowa. Kalau Taman Mini, kereta gantung ini saya handle dari 2013. Di sana saya jadi belajar bagaimana membuat perencanaan bisnis untuk 10 tahun. Jadi sejak 2023 sampai sekarang, saya masih menghandle manajemen keuangannya di sana. Nah, kemudian ada Hermina Group, ini juga pakai software saya dan juga ikut training. Kemudian ada handphone Oppo, saya agak kaget juga, saya dipanggil sama Oppo, tolong ajarin staf-stafnya menginput faktur penjualan, seluruh penjualan se-Indonesia. Jadi ini dealer, satu-satunya dealer resmi di Indonesia yang saya dipanggil di sana untuk mengajari mereka. Terus MS Glow, yang bikin glowing muka-muka kita, tim saya kirim rutin ke Bali untuk ngurusin pabriknya. Kemudian ada Gubuk Mangking, kalau di Jakarta, Jawa, ini tenar sekali. Kebetulan Gubuk Mangking yang di Bali ini klien saya juga. Oke, ini perkenalan dari saya tentang profil bisnis. Pertanyaannya, bagaimana kami mengembangkan jasa kami? Oke, kita next. Ya. Apa yang kami bangun di klien? Ya, apa yang kami bangun di klien? Lagi-lagi karena bisnis kami fokus ke jasa keuangan, kami membangun kompetensi akuntansi. Akuntansi itu kan bagaimana mencatat. Ya benar, bagaimana itu penting. Tetapi jauh lebih penting adalah siapa yang mencatat. Maka kalau di Gontor itu ada ada semacam ruh. Sebelum mengajar kita harus yuzakihim. Kalau di surah Al-Jumu'ah itu ada walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Baru yu'allimuhumul kitab. Sucikan jiwa mereka dulu baru ngajarin. Jadi jiwanya disucikan dulu, baru diajarin cara-caranya. Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu ada di Quran yang saya melihat itu pun diterapkan di Gontor. Jadi ada khutbatul aros, disucikan dulu niatnya, dibersihkan dulu niatnya, baru orang diajarin bagaimana belajar di pondok, bagaimana belajar ilmu, bagaimana belajar memimpin.
Nah, di perusahaan klien pun saya lakukan hal yang sama. Jadi sebelum saya mendidik staf-staf klien, maka yang paling penting di bawah itu saya membangun core kompetensi. Saya harus membangun bagaimana para stafnya itu harus jujur dulu. Jujur pada diri sendiri. Kamu mencatat uang ya, kamu harus jujur ya. Jangan karena tekanan dari manajer A bilang omset saya 10 juta ya, kalau omsetnya cuma 4 juta, catat aja 10 juta. Nah, itu tidak bisa. Dia harus dilatih untuk jujur, karena Anda orang yang dipercaya megang uang, maka Anda adalah orang yang diberi amanah. Maka jujurlah pada diri sendiri, maka Anda akan bekerja dengan jujur. Oke, banyak perusahaan yang omsetnya besar, tapi laporan keuangannya berantakan karena dia nggak disiplin. Maka di core kompetensi ya kami mengajari bagaimana mereka disiplin, dan itu ada teori-teorinya. Bagaimana kita simulasi game, mereka disiplin. Terus laporan keuangan ini butuh sekali data-data dari banyak divisi. Maka kalau seseorang itu tidak inisiatif, dia akan menunggu bagian lain laporan, dan laporan nggak akan selesai kalau dia tidak punya inisiatif. Kemudian di core kompetensi terakhir, kami minta semua user, semua klien kami semangat belajar. Akuntansi itu sama dengan produk yang lain. Begitu masanya lewat, maka zaman berubah, maka kompetensinya ikut berubah. Dulu mencatat uang, cuma siapa yang bayar ke meja kita catat sebagai pendapatan. Tapi begitu berkembangnya marketplace, teknik mencatat keuangan itu berubah karena uangnya masuk dulu ke marketplace, baru ditransfer ke kita. Kita sudah harus mencatat penjualan, uangnya belum masuk. Nah, teknik akuntansinya akan berubah. Kalau dia tidak punya semangat belajar, maka skill kompetensi yang di atas tidak akan pernah berjalan baik. Nah, kalau kompetensinya sudah kami bangun, biasanya kami membangunnya dengan beberapa kurikulum yang sudah kami buat gitu. Baru kami naik ke skill kompetensi. Skill kompetensi itu baru orang bekerja berdasarkan divisinya. Dia divisi gudang, yang kami latih adalah bagaimana mencatat semua aktivitas di gudang. Kalau dia orang marketing, maka dia harus mencatat semua kegiatan faktur penjualan. Kalau dia orang bagian lain, maka kami latih skill kompetensinya. Yang kami latih adalah bagaimana mengumpulkan data, bagaimana input, bagaimana laporan. Ya, itu siapa? Itu untuk operator saja, orang yang bekerja sebagai staf. Nah, kemudian FAC tidak cukup sampai skill kompetensi, kami juga harus naik ke manajerial kompetensi. Manajerial kompetensi itu apa? Ya, orang-orang yang punya tanggung jawab memanage perusahaan, baik itu supervisor, baik itu manajer, baik itu direktur. Ya. Nah, di manajer ini apa yang kami latih? Pertama, ya menganalisa transaksi dulu. Contohnya, biasanya faktur penjualan sehari ada 130. Kok sekarang cuma 80? Belum diinputkah atau memang penjualan turun? Nah, kalau dia tidak punya kemampuan manajerial kompetensi, maka semua staf yang sudah input dengan benar merasa tidak dihargai. Kenapa? Sudah kerja tidak bisa dianalisa. Kalau orang tidak bisa menganalisa, maka dia tidak bisa mengapresiasi. Maka selalu kami bilang ke owner, Pak, semua staf Anda bekerja dan baik, akan selalu konsisten baik kalau Anda reward. Reward itu hanya terjadi kalau Anda punya kemampuan menganalisa apa yang mereka lakukan. Sehingga para owner bilang, kalau gitu manajer kami tolong latih juga oleh FAC. Maka di situ kami menganalisa, melatih bagaimana menganalisa transaksi. Selanjutnya menganalisa laporan. Laporan itu beda dengan transaksi. Transaksinya bisa saja tetap 120 faktur. Ternyata angka penjualan biasanya 100 juta hanya 70. Berarti ada penurunan penjualan per faktur. Itu pun kami ajari. Kenapa turun? Apakah stoknya tidak ada? Apakah harga barangnya memang lagi langka? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dari menganalisa laporan, baru kami bilang semua keuntungan dalam berbisnis adalah satu-satunya keuntungan yang dimiliki oleh usaha dalam berbisnis adalah fleksibilitas. Kalau turun, kita bisa gerak cepat. Kalau naik, kita bisa ekspansi cepat. Beda kalau DPR. Program kerjanya 5 tahun sekali. Walaupun salah, ya perbaikinya 5 tahun sekali. Kalau bisnis kan enggak. Apa yang kita putuskan tadi pagi, kalau siang nggak cocok, kita boleh ubah. Nah, mengubah sesuatu untuk adaptif, lagi-lagi harus mengambil kebijakan berdasarkan kemampuan analisa transaksi dan laporan. Nah, itulah yang kami selalu bangun di klien-klien kami. Sehingga sampai saat ini, alhamdulillah, klien itu
mau terus bekerja sama, bahkan ngantri. Bahkan ada yang order untuk 5 tahun ke depan, kami harus handle. Oke, next. Bagaimana kami melakukannya? Jadi karena ini bicara produk unggulan, ya produk kami adalah jasa. Bagaimana jasa kami bekerja, di halaman ini saya jelaskan bagaimana kami melakukan jasa pendidikan akuntansi. Oke. Saat awal coba kursornya ke output. Output. Oke. Output itu dalam bahasa kami di orang lapangan adalah hasil yang diinginkan. Contoh sederhananya gini. Ustadz awal ke Bandung tanggal 1 jam 10. Ustadz awal bisa ke sana? Bisa ya, Tanggal Ustadz awal 1 ya. Ya, ini contoh saja. Ustadz awal 1 Oktober, Ustadz awal sampai Bandung di Gedung Sate jam 12 siang. Bisa Ustadz awal? Diusahakan. Ya, saya tidak ngajari Ustadz awal bisa. Berarti saya adalah pengusaha yang beruntung. Beruntung kenapa? Ada karyawan yang tidak diajarin, nyampe ke Bandung. Nah, kalau saya perlu 10 karyawan yang menyetir, apakah 9 orang itu punya kemampuan yang sama dengan Ustadz awal? Tidak diajarin nyampe? Belum tentu. Maka output, hasil akhir, banyak perusahaan yang tidak berproses tapi jualannya banyak. Karena dia beruntung saja ketemu karyawan yang jenius, yang tidak diajarin dia pintar. Tetapi dia akan lemah ketika ekspansi. Karena ekspansi itu butuh ada 1.000 orang, dan tidak semuanya ustadz awal yang jenius. Maka dia akan merekrut karyawan A, B, C, D, dan tidak mungkin semua punya level yang sama. Bisa jadi karena pengalamannya beda, umurnya beda. Maka dia punya kompetensi yang berbeda-beda. Maka kami selalu bilang sama klien, Pak, hasil yang terbukti tercapai oleh orang jenius itu tidak bisa dipaksakan kepada orang yang tidak punya pengalaman di sana. Bisa jadi dia jenius, tetapi dia tetap berproses. Maka kalau Ustadz awal ke Bandung, jam 10, jam 12 sampai di sana tanggal 1 misalkan, Ustadz awal bagaimana ngajari ke driver yang lain, maka Ustadz awal harus kembali ke output, input dulu Ustadz awal. Nah, input ini adalah sumber daya yang diperlukan. Contohnya, harus ada mobilnya, harus ada bensinnya, harus ada etolnya, ada mapnya, harus ada snacknya. Kalau sudah ada sumber dayanya, orang nyampe ke Bandung? Nyampe. Saat awal. Nyampe. Hah? Belum tentu saat awal. Oh. Kenapa? Di Bandung itu jam 12, jarak dari Bandung ke Depok itu nggak 4 jam. Maka kita harus melatih mereka melakukan prosesnya. Kalau mereka sudah punya mobil, berangkatnya jam 10 siang. Nyampe nggak? Kan nggak nyampe. Nggak nyampe. Ya, nggak nyampe. Atau mereka sudah berangkatnya jam 8, tetapi di rest area berhenti terus. Nyampe nggak? Nggak nyampe juga. Maka biasanya dalam mendidik akuntansi, kami bikin tuh bagan-bagannya. Supaya Anda bisa mencatat sehari 10 faktur, misalkan, maka kami bilang ke ownernya, Pak, sumber dayanya harus ada alat kerja ya, laptopnya harus yang cepat, internetnya harus cepat. Kalau karyawan ditarget menginput 5 faktur per hari, tetapi alat kerjanya lambat, maka dia tidak akan capai hasilnya. Maka Anda harus menyiapkan alat kerjanya. Pak, fakturnya banyak, satu orang hanya mampu menginput 5. Kalau fakturnya ada 50, maka Anda harus punya SDM 10 orang untuk menginput. Inilah sumber daya yang kami minta klien-klien untuk menganalisa. Setelah punya sumber daya dan waktunya, kami juga membuat prosesnya. Faktur penjualan 01 harus diinput jam 9. Jam 9 setelah input, jam 10 dia harus laporan ke manajernya. Pak, saya sudah input 3 faktur, tolong review. Karena kalau manajernya tidak tahu, dia terlambat reviewnya kalau sudah sore. Maka tidak tercapailah sistem pembukuan yang rapi karena yang inputnya sore hari. Maka proses itu pun penting untuk memetakan input pada jam sekian, maka jam sekian, jam sekian. Nah, ini jasa yang kami tawarkan ke customer-customer kami. Bukan menggantungkan perusahaan pada keberuntungan. Ada karyawan yang pintar, maka saya tidak perlu proses. Sehingga ketika perusahaan berkembang, butuh karyawan baru levelnya tidak sama dengan yang jenius. Akhirnya marah-marah sama karyawannya. Oh, kamu nggak bisa, nggak becus, ganti.
Begitu rekrut lagi pengulangan hal yang sama sehingga perusahaan kehabisan sumber daya waktunya. Waktunya kebuang begitu aja. Maka sejak kami kenalkan Anda harus melakukan proses ini, mereka barulah mulai mengkader dan mengkader. Nah, ini yang kami berikan ke customer kami selama ini. Yang ini yang sejujurnya kami juga belajar dari Gontor bagaimana mendidik santrinya. Ya, santrinya dulu diajarin berani dulu, baru benar. Kalau benar dulu baru berani, mungkin nggak ada yang pintar di Gontor. Berani dulu, ngomong bahasa Arabnya, uslubnya tidak benar. Terus kaidahnya tidak benar, grammarnya tidak benar. Yang penting ngomong dulu. Nah, Arabnya nggak benar, yang penting berani dulu. Setelah berani, baru benar. Nah, itulah yang kami lakukan di beberapa klien kami. Kalau kami kontrak pendidikan, kami selalu bilang sama owner, Pak, tahap awal adalah dia disiplin dulu. Yang penting inputnya pada jam tertentu on time ya. Kalau hasilnya salah, itu nanti di periode tertentu baru kita koreksi kebenarannya. Oke, siap. Dan itu kontrak yang kami berikan ke semua customer kalau menggunakan jasa kami. Terima kasih. Saat awal, sementara itu pengenalan, nanti kalau mau simulasi cara mencatat yang mudah baru saya lakukan sama. Oke, siap Ustaz. Ini terima kasih Ustaz Fajar Sodik ya. Ini beliau alumni tahun 98 ya. Buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya seputar akuntansi pencatatan yang simpel dan praktis, atau mau bertanya langsung terkait dengan FAC dan akurat ya, kami persilahkan buat rekan-rekan semuanya. Boleh langsung atau tulis di kolom komentar. Izin Ustadz Awal. Boleh, silahkan. Perkenalkan siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Awal, Ustadz Fajar. Perkenalkan, nama saya Amiril, alumni 2011 dari Malang, Ustadz. Oh, siap. Malang, Ustadz Amiril. Oke, Ustadz Fajar. Saya menarik sekali Ustadz pembahasannya. Tentunya akuntansi ini menjadi PR besar ya bagi teman-teman UMKM, termasuk saya juga. Yang saya tanyakan itu ada dua hal Ustadz Fajar. Ya. Yang pertama terkait dengan bagaimana sih pendekatan yang efektif untuk bisa mengakomodir teman-teman UMKM agar bisa melek gitu dalam hal akuntansi. Tentunya Ustadz Fajar kan punya pengalaman ya di bidang itu di beberapa tahun. Mungkin bisa di-sharingkan bagaimana pendekatan-pendekatannya, karena mungkin kita yang ada langsung terjun di lapangan yang mungkin notabene bukan background akuntansi, ketika ngomong akuntansi juga agak kurang relevan gitu Ustadz Fajar. Tapi harapan kami bisa berkontribusi untuk teman-teman yang ada di minimal di sekitaran kita Ustadz Fajar. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi yang disampaikan sama Ustadz Fajar juga terkait pembukuan atau akuntansi yang menyesuaikan zaman ya. Kalau dulu konvensional banget, hanya pencatatan keluar masuk uang, transaksi dan lain sebagainya, di era sekarang kita dihadapkan dengan marketplace, dengan skema pembayaran yang tertunda. Mungkin bisa di-spill dikit Ustadz Fajar, metode yang pas untuk pencatatan keuangan di marketplace Ustadz. Karena kami juga pelaku yang sudah akhirnya kita hanya pencatatan sederhana aja Ustadz, tanpa lebih dalam. Karena misal kalau kita pencatatan per transaksi item itu memang ya agak agak panjang gitu. Mungkin bisa di-spill yang lebih simpel atau seperti apa, karena nanti kan ya kayak yang transaksi marketplace yang sudah ada memang uang nggak bisa langsung masuk gitu. Jadi besar kemungkinan hitungan modal juga bisa kita kasih spend 2-3 kali lipat gitu Ustadz Fajar. Terima kasih Ustadz Fajar, itu aja, syukran.
Baik, terima kasih Ustadz Syukran. Amiril. Mungkin Bang Fajar bisa langsung dijawab terkait dengan pendekatan efektif sama pencatatan yang pas di marketplace ya. Oke, Silakan. Ustaz, Afwan, sebentar Ana ngambil charger ya. Mau habis charge 1 menit. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Untuk malam ini sesinya 3 penanya ya. Selebihnya nanti bisa by Japri atau WA ya. Ustadz Amirul nanti jangan lupa ya Japri nomornya ya, karena memang untuk penanya-penanya pada malam hari ini insya Allah akan mendapatkan door prize ya dari Bluder Cinta Madiun Kak Mila ya, ini semoga makin berkah ini Bluder Cinta ya, insya Allah nanti akan dikirimkan ya, free ongkir ya, dan semoga jadi manfaat untuk semuanya. Dan insya Allah buat teman-teman juga yang ingin menjadi narasumber di kegiatan pengenalan produk dan bisnis unggulan santri ini ya bisa langsung Japri ya, harapannya bisa sharing berbagi dengan pengurus dan anggota Forbis IKPM Gontor. Sambil menunggu ini Oke, selamat siap. sudah siap ya, silakan Bang Fajar. Oke, pertanyaannya tadi bagaimana pendekatan untuk teman-teman yang UMKM, pendekatan UKM efektif. ya, yang efektif. Oke, biasanya akuntansi itu yang selama ini saya handle ya, akuntansi itu dianggap barang yang sulit. Akuntansi itu ilmu yang hanya dimiliki atau dikuasai oleh orang pintar saja. Sehingga UMKM cukup dagang aja lah, yang penting duitnya ada gitu. Nah, paradigma itulah yang saya temukan, sehingga ngapain akuntansi rumit. Sekarang saya coba simulasi kecil ya. Teman-teman hitung berapa menit bisa, oh ternyata akuntansi gampang. Kita simulasi ya. Saat awal, Ana izin share ya. Tafadhal Ustaz. Oke, udah kelihatan ya. Oke, bentar. Zoom saya. Kelihatan ya. Oke. Kelihatan Ustaz. Oke, kita pengalaman kami di UKM. Mereka itu salah gitu. Suaranya putus-putus Bang Fajar. Kalau sekarang jelas? Oke, jelas. Oke, akuntansi itu dianggap rumit, sehingga mereka nggak mau. Sehingga ketika saya jelaskan seperti ini, kamera saya tetapkan ya, layarnya kelihatan ya. Saya diskusi sama UKM begini, uang, oke, saya coba. Oke, uang. Tapi nggak suka uang. Pasti semua bisnis perlu uang. Suka nggak suka itu nggak penting, tapi semuanya orang perlu untuk mengelola bisnis, maka perlu uang. Uang itu dicatat dengan 2 pendekatan. Ada yang akan terjadi, ada yang telah terjadi. Banyak pebisnis yang UKM misalkan, ketika dia melihat temannya buka bisnis laundry contohnya, oh si laundrynya ramai, sehari ada 10 pengunjung gitu kan. Berarti kalau satu pengunjung 10.000, sehari 100.000. Boleh nggak dia bikin estimasi berapa jual? Pendapatan dia 100.000, boleh dong. Kemudian dia ngitung, oh ongkos untuk sabun dan tukang cucinya, misalkan ongkosnya kita sebut harga pokoknya ternyata 60.000. Maka dia ngitung ada laba 40.000. Boleh nggak kita bikin seperti ini? Boleh, karena akan terjadi. Inilah yang kita sebut ilmu finansial. Finansial itu cara kerjanya adalah ilmu proyeksi. Proyeksi itu bukan ngira-ngira tanpa dasar ya. Ngira-ngira itu harus punya kaidah juga. Kalau dia restoran bebek di satu kampung dengan jumlah penduduk sekian, maka porsinya sekian, maka untungnya sekian. Maka kalau saya bikin di kampung yang mirip-mirip, maka bisnis saya akan sekian juga.
Nah, itu harus ada kaidahnya untuk membuat koreksi. Nah, biasanya UMKM itu dia mencatat uang berdasarkan apa yang akan terjadi. Sehingga ketika telah terjadi, dia nggak tahu cara nyatetnya. Nah, telah terjadi ternyata nggak semudah yang dia bayangkan. Dia pikir 100.000, ternyata omsetnya 200.000, lebih besar. Karena tidak semudah, ternyata lebih mudah. Terus HPP-nya ternyata karena dia promosi besar-besaran, HPP-nya habislah sekitar 200.000 juga. Sehingga labanya menjadi 0. Omsetnya sih benar naik, harga pokoknya ternyata besar. Dia bikin wangi, sabunnya dibanyakin. Nah, mau nggak mau, dia harus mencatat seperti ini UMKM. Dan ini pahit. Kalau dia lakukan ini, inilah yang pendekatan akuntansi. Nah, akuntansi itu pendekatannya ada ilmu alat bukti. Atau ilmu akiden lah kita menyebutnya. Jadi, mana semua faktor penjualannya? Konsumen sudah transfer mana? Dikumpulkan semua. Kalau tidak ada datanya, jangan dicatat omsetnya. Karena lagi-lagi kompetensi dasar dia harus jujur, dia harus inisiatif, dia harus komunikatif. Kalau dia tidak terpenuhi, dia bukan akunting. Dia harus bilang omsetnya 200, oh besar ya, ya. Tapi karena alasan malu, biasanya harga pokok dikecil-kecilin, biaya nggak diakui, itu nggak bisa. Akuntansi itu kan ilmu alat bukti. Ternyata beli sabunnya mahal, bayar tukang cucinya mahal, dicatatlah 200. Maka 0 rupiah inilah yang sesungguhnya nilai real. Nah, UKM itu tidak mau ketika untung atau rugi menanggung bareng-bareng. Kalau rugi dia berantem, untung lebih berantem. Harusnya untungnya lebih besar loh, nggak boleh segitu, harusnya lebih besar. Kamu baginya nggak untung. Nah, saya sering menemukan teman-teman pebisnis baik muslim dan muslim itu berkongsi berantem gara-gara tidak ada laporan keuangan. Padahal untung. Tapi saya sering menemukan pebisnis berkongsi padahal rugi, tapi mereka pelukan karena oh ternyata kita rugi. Kenapa? Karena datanya ada, kita salah strategi. Nah, UMKM biasanya tidak mencatat bisnisnya berdasarkan pendekatan akuntansi, tapi hanya ini beda, Ustaz. Ini berdasarkan alat bukti, ini proyeksi. Oke ya. Lalu bagaimana akuntansi bekerja? Nih, saya contohin. Sederhana ya. Dalam bisnis, orang itu pasti punya namanya uang. Kalau dia dagang handphone, dia ada namanya stok. Kalau dia dagang handphone, berarti dia punya etalase. Kita sebut namanya peralatan. Gini ya. Maka kita bikin timbangan. Nah, timbangannya begini. Ini adalah apa yang kita miliki. Oke, Zat. Apa yang kita miliki, kita catat. Namanya uang. Oh, kita punya uang berapa? 100.000 contohnya. Karena ini akuntansi itu menganut matematika persamaan. Apa yang dicatat harus sama lawannya. Maka UMKM kalau pakai pendekatan akuntansi dan bawa akuntansi itu mudah, dia mau mencatat. Berapa punya uang? 100.000 dari mana? Akuntansi, seorang akuntan itu tidak akan pernah mau mencatat uang kalau tidak tahu sumbernya. Maka kita akan tulis di sini ternyata hutang ke tua misalkan. Berapa? 100 juga. Maka di sini total yang dimiliki 100, total sumbernya 100. Dari mana? Hutang ke orang tua. Ini yang kita sebut sumber. Kita lihat ya. UMKM harus tahu uangnya ada 100, maka nilai 100. Sumbernya dari mana? Harus dinyatakan, tidak boleh nggak diomongin. Kalau tidak diomongin, maka jangan catat. Karena kenapa? Akuntansi menganut hukum matematika persamaan. Tiba-tiba karena jualan handphone, kita punya stok handphone, harganya 50.000 stok handphonenya. Dari mana? Kan uangnya nggak berkurang. Oh, ternyata hutang ke supplier, ke teman. Misalkan hutang ke supplier. Berapa? 50.000. Berapa yang kita miliki sekarang? 100 ditambah, yang kita miliki 100 ditambah 50, maka di sini berubah menjadi 150. Kalau gitu sumbernya berapa?
sumbernya pun berubah menjadi 150. Oke, akuntansi itu sesederhana itu. Apa yang dimiliki, ya, apa yang dimiliki harus sama dengan sumbernya yang dimiliki. Nah, inilah yang kita sebut laporan timbangan. Kita harus menimbang yang kita miliki ada berapa, sumbernya ada berapa. Kalau bahasa akuntansi ini kita sebut neraca. Oke. Nah, setelah kita punya barang, dijual nggak sih? Ya kita jual. Maka kita jual lah di sini. Berapa harga jual handphonenya? Jualnya ternyata kita jual harganya 75.000 handphonenya. 75.000. Berapa harga pokoknya? Harga pokoknya adalah 50.000. Oke, maka berapa labanya? 25. Dari mana korelasinya? Stok di sini kita pindahin ke sini, Set. Karena ini udah dijual, maka ini dicoret. Habis kan? Oke, clear ya? Harga jualnya berapa? 75. Uangnya diterima enggak? Belum. Karena uangnya enggak diterima, maka kita catat di sini sebagai piutang. Piutang. Berapa? 75. Maka pertanyaannya, 100.000 ditambah 75, yang dimiliki berapa sekarang? 175. Kita punya aset lebih besar dari awalnya 100 menjadi 150, kemudian jadi 175. Pertanyaannya, sumbernya berapa? Kan tetap 150. Oh, akuntansi harus mencatat kalau gitu. Di sini ada namanya laba usaha. Berapa? 25.000. Maka di sini kita coret menjadi 175. Dari mana angka 25? Dari laporan laba ke sini, ini dipindahin. Jadi akuntansi itu nggak akan pernah nggak seimbang, Zat. Kalau dia nggak seimbang, berarti nyatetnya nggak sesuai kaidah. Nah, kalau UKM tahu mencatatnya gampang, dia mau Ustaz pakai akuntansi, Zat. Cuma masalahnya akuntansi itu dianggap barang rumit. Ini kan cara bacanya gampang banget. Nah, ini kita sebut laporan laba atau rugi. Kalau bahasa gaulnya, ini namanya laporan kinerja. Kalau ini neraca, bahasa gaulnya namanya laporan posisi. Kenapa saya menyebutnya posisi? UKM itu kadang-kadang melihat ada uang 100.000 di sini. Ada uang 100.000, dia asal pakai aja buat beli etalase. Kita beli etalase ya, padahal itu uang dari utang ke mertua. Dia merasa ada untung di sini. Padahal belum jadi uang, uangnya masih dalam utang. Nah, banyak UKM itu kejebak sama omset. Dia kejebak sama omset yang naik, gaya hidupnya ikut naik. Padahal secara operasi, cash flow-nya nggak benar. Cash flow-nya tidak sehat. Nah, itu yang kami selama ini pasti bangun di beberapa UKM. Ternyata begitu mereka tahu akuntansi penting, mereka berubah saat mindset-nya. Oke ya. Terus pertanyaannya, bagaimana, antum kan tadi bilang, bagaimana pendekatannya? Ini yang kami lakukan saat di klien kami. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap perubahan selalu memunculkan 10 orang. Ini contoh saja. Biasanya kalau kita bawa ide baru, cara baru, pembukuan baru, itu ada saja yang setuju, Sat. Ada saja yang setuju. Misalkan yang setujunya 2 orang. Terus ada saja yang menolak, dia marah-marah, apaan nih perubahan, nggak nyaman, udah enak-enak begini kenapa dirubah? Ini yang menolak ada saja 3 orang biasanya. Maka kalau antum mau merubah pembukuan di UKM, kita harus fokus pada 2 orang ini saja, ya. Kita fokus pada 2 orang ini, kita ajarin tiap hari, gini loh akuntansi, gini loh, gini loh, gini loh, gini loh, sampai mereka akhirnya benar-benar pintar. Kalau pintar tuh indikasinya apa? Dia nginputnya tepat waktu dan dia nggak lembur. Kalau yang ini nggak mau belajar, kerjaannya nggak selesai, pulangnya malam terus lembur. Karena ada perbedaan metodolog, yang ini
pulangnya cepat, hasilnya beres, yang ini tidak beres, pulangnya lambat. Biasanya kalau kayak gini, yang 5 orang ini, yang sisanya ini, akan goyah. Dia akan bilang ke orang yang 8-9, sebenarnya saya tidak setuju kalau itu gagal. Tapi dia akan bilang ke kelompok 1-2, saya setuju loh, cuma saya nggak enak ngomongnya. Maka tugas kita adalah di awal membangun 1-2-3, lama-lama ini akan menjadi satu kelompok. Itu satu kelompok biasanya 8-9 mau berubah. Karena kebawa oleh sisa orang. Bagaimana dengan satu orang yang tidak berubah? Saya biasanya ekstrim. Saya bilang sama ownernya, dia tidak mau berubah, Pak. Berarti pilihannya adalah pindahkan divisinya atau pindahkan dia ke rumah saja, nggak usah kerja. Memang agak ekstrim, karena ya itu pilihan kalau dia nggak mau belajar. Nah, saya pikir UMKM pun sebenarnya ada potensi berubah sepanjang fokus kita adalah pada siapa yang mau berubah dulu yang kita ajarin. Itu saat jawaban pertama. Lalu antum di sini ada bagaimana treatment untuk marketplace. Penjelasannya sangat teknikal saat jadi tidak bisa saya jawab di sini. Antum bisa japri nanti bagaimana treatment mencatat akuntansi di perusahaan yang menjualnya di marketplace. Itu saat awal, Syukron. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu penanya lagi buat teman-teman yang mau langsung bertanya, boleh? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Ustadz. Izin bertanya, ini Masya Allah materinya sangat menarik dan kebetulan saya salah satu pengguna Akuret juga saat udah masuk tahun ketiga kita udah menggunakan Akuret. Jadi ketika aku bangun employee langsung di saat itu juga kita menggunakan Akuret. Nah di sini aku izin bertanya Sat. Jadi kita di tahun lalu pernah ada case di mana kita kan suka berpartnership ya dengan perusahaan dan startup lain. Nah, Baik. di salah satu case ini kita memiliki ide untuk kolaborasi tukeran voucher Sat. Jadi dari partner kita nanti akan kasih voucher bernilai beberapa ratus juta. Nanti dari employee sendiri kita nanti kayak ngebuatin invoice untuk penggunaan untuk di klien kita. Jadi statusnya adalah tukar ini tapi gak ada transaksi uang sama sekali. Nah, ini yang menjadi kendala adalah ketika kita coba input ke dalam sistem, ini apakah nanti harus ada pajaknya? Kan pasti namanya pemasukan ada pajak ya Pak ya, Sat ya, yang harus dikeluarkan ke pemerintah ataupun nanti untuk di pencatatannya. Nah, ini biasanya best practice-nya, Sat. Ini mohon maaf, pertanyaannya terlalu teknikal, Sat, buatingnya. Karena ini emang lagi kita kolaborasi lagi, alhamdulillah di tahun ini kita kolaborasi lagi dan cuman kita nggak mau sampai tahun kemarin tukaran invoice tapi jatuhnya nanti malah kurang rapi nih di pembukuannya Pak karena nggak ada uang realnya. Nah biasanya antum kayak gimana Sat kalau misalnya sistem skemanya adalah tukaran invoice kayak gitu Sat? Tukaran invoice itu gimana, Sat? Bisa jelaskan nggak, Sat? Nah, contoh misalnya dari partner kita ngasih voucher misalnya pelatihan senilai 500 juta, contoh seperti itu. Nah, nanti dari employee sendiri kita nanti akan membuatkan invoice juga dengan nilai yang sama di mana nanti itu mereka menggunakan jadi harga menggunakan jasa servis kita yang di employee-nya sendiri. Nah, ini kan sebenarnya kalau dalam bisnis itu wajar nggak apa-apa ya buat yang di ininya. Nah, cuman dalam sistem pembukuan keuangan ini apakah nanti apakah bagus ketika transaksi ini terjadi apalagi kita kan sering ya kolaborasi dengan beberapa startup kayak gitu. Nah, seperti itu sih Ustaz. Oke, Sat. Tadi di pengantar awal akuntansi itu alat buktinya ada, ilmu alat bukti. Sesuatu yang disepakati tetapi tidak punya impact sama uang itu nggak bisa dicatat di akuntansi. Contohnya gini lah, saya punya jasa training Akuret, antum punya jasa training HRD. Kita tukeran jasa yuk, klien antum ajarin, klien anda diajarin sama antum. Tidak ada uang di situ kan, maka di situ tidak bisa dicatat akuntansinya karena tidak ada uang yang bergerak. Tetapi memang dia punya impact secara bisnis. Klien Anda jadi makin banyak, klien antum makin banyak. Nanti ada uang masuk dari klien antum ke perusahaan antum. Nah, baru di situ ada uangnya. Baru itu dicatat di akuntansinya. Nah, tahap awal pertukaran invoice itu namanya ya investasi strategis, entah dia kolaborasi apa. Tapi karena tidak ada uang yang bergerak, maka tidak terpenuhi unsur akuntansinya. Jadi dia tidak dicatat.
Kecuali Oh, kalau antum menyatakan gini, saya ada pemasukan dari dia, uangnya akan dimasukin nggak nanti? Enggak, ya ngapain antum catat? Karena ada konsekuensi pajak, Ustaz. iya betul. Itu yang tiba-tiba di akhir tahun pas di tahun 2022 kemarin tiba-tiba kita loh kok ada tagihan pajak yang lumayan cukup besar nih dari Dirjen Pajak kayak gitu karena kita memang sebelumnya itu memasukkan tukaran invoice ini ke dalam sistem pembukuan kita saat kayak Iya, gitu. itu saat kalau Oh. tidak ada uang masuk jangan dicatat sebagai pencatatan karena kan harus ada Hmm. uang masuknya nanti. Jadi antum akan jadi piutang terus-menerus. Dan yang lebih Oh, parah oke. lagi adalah Hmm. pertukaran kesepakatan itu yang nilai uangnya sebenarnya hanya diukur secara psikologis, bukan aktual uang masuk. Jangan Hmm. antum catat, Tat. Konsekuensi pajaknya, Tat. Oke. Kalau antum tidak catat, tidak menyalahi pajak, karena memang tidak ada uang yang bermutasi. Dan Hmm. pajak itu bekerja Walaupun itu berdasarkan hukum invoice pemerintah. ya berbentuknya, Stat. Kenapa? Walaupun itu berbentuknya berupa invoice ya, tukaran invoice kayak gitu, Stat. Iya, Kan kalau harusnya invoice bikin itu aja transaksi. nota kesepahaman. Oke, I see. Bertukar jasa senilai 500 juta, tetapi tidak ada uang masuk. I see, Kan I see. pajak itu, Tat, bekerja berdasarkan kuantitatif, Tat, bukan kualitatif. Iya, betul betul. Ya, artinya gini, antum ada kesepakatan berapa? 500 juta. Ada dicatat, ada. Mau itu Hmm. apa kesempatannya sama dicatat, anda kena pajak. Dia tidak pernah bertanya, ini untuk apa? Oh, ini partner bisnis ya. Oh, harusnya nggak usah dicatat gitu. Ya, kita salah kenapa kita catat. Hmm. Oke, Zat. I Maka see. unsur-unsur tadi, Zat, uang dicatat yang terjadi. Kalau antum tidak terjadi uang masuk, jangan catat. Karena Hmm. antum kena pajak. Kalau antum tidak catat, antum tidak menyalahi akuntansi juga. I see. Ya ini Oke? karena kita kemarin baru perkalaman di tahun lalu saat pertama kali ada tukaran invoice kayak gitu, sehingga kita masukin nih yang buat yang tukaran invoice kayak gini. Akhirnya ini yang jadi kendala kita sih di awal tahun kemarin, tiba-tiba kita mendapatkan surat dari Dirjen Pajak kekurangan pajak badan buat di kitanya. Nah ini yang bikin kaget saat sebenarnya. Karena sih agak paham, nggak tahu Ustaz Mubrani salah. Hmm. Karena antum pendekatannya pendekatan yang akan terjadi. Seakan-akan perusahaan Hmm. antum di tahun pertama sudah profit kan dengan income Ya. besar. Betul Hmm. kan? Nah, antum masuk ke wilayah ini, Ustaz. Ini Hmm. wilayah finansial. Mencatat seakan-akan besar. Sehingga, wah perusahaan kita besar. Padahal nggak terjadi apa-apa. Nah, Ya. ini yang selalu terjadi di UMKM. Bahkan di beberapa anggota Forbes bisnis. Aku mencatat dengan pendekatan ini saat yang Anda temukan. Ya kalau antum tidak lapor pajak, boleh aja catat apa-apa seperti ini. Yang penting ada, mohon maaf, ada angka penjualan gede aja gitu. Tapi begitu konsekuensi pajak, bayar pajak kita. Nah, Siap, pertama siap, antum siap. ada di level Nah, kiri saat akan ya, terjadi antum akan catat. Padahal terjadi ya. itu tidak ada uang masuk. Oke? Makanya Anda Oke. tadi kasih prolog di awal seperti ini. Oke, berarti ini lebih masuknya akan terjadi bukan telah terjadi ya, karena memang nggak ada transaksi uang sama sekali ya, Sat ya. Iya, itu kan kesepakatan psikologis, Sat. Iya. Oke? Antum tidak perlu membayar pihak lain karena dia membantu antum. Pihak lain pun tidak perlu membayar antum karena membantu mereka, gitu kan? Iya, betul, betul. Ya, itu kan kesepakatan psikologis. Iya, Maka tidak terjadi definisinya, maka antum tidak perlu catat. oke. Oke? Ada Siap. lagi, Sat? Cukup, Sat. Oke. Terima kasih Bang Buhari ya. Ini ada yang mau bertanya secara langsung untuk terakhir kalinya? Saya dikasih waktu 30 menit presentasi sebenarnya. Ini mohon maaf sudah lebih ini. Iya. Oke, kalau nggak ada, ini satu pertanyaan dari Pak Supriyadi ya. Akuntansi untuk semua usaha, toko bangunan apa perlu? Nah, ini jawabannya, Seth. Oke, semua bisnis harus pakai akuntansi, wajib. Kalau mau bisa diukur, bisa dikembangkan, bisa diproyeksikan. Cuma bagaimana mencatatnya itu yang perlu bertahap. Kalau tetapnya tidak terlalu banyak, cukup saja mencatat berapa stoknya, berapa penjualannya, berapa piutang hutang dan seterusnya. Kalau stoknya sudah banyak, boleh masuk ke catatan yang lebih lengkap seperti big asset, memorial, accrual dan sebagainya. Tapi tahap awal untuk toko bangunan, ya cukuplah dengan pencatatan akuntansi standar saja. Tapi semua bisnis apapun wajib pembukuan kalau mau bisa dievaluasi. Oke, terima kasih Coach Fajar. Mungkin ada closing statement terakhir kalinya, Coach.
Alhamdulillah teman-teman, saya mungkin dari saya sih berharap bahwa pebisnis Muslim untuk naik kelas ya mau nggak mau harus punya alat ukur. Kita mengukur bisnis ya salah satunya dari kinerja keuangan. Jadi tetaplah mencatat walaupun merasa belum perlu. Tidak usah nunggu perusahaannya besar baru mencatat. Gontor auto service saja bengkelnya belum dibuka, tapi akuntansinya sudah dimulai. Sehingga ketika di bulan ke-1, 2, ke-3, kita langsung tahu kinerja keuangannya sehingga kita bisa evaluasi dan kembangkan. Jadi harapan dari saya adalah semua pebisnis, yuk kita nyatat dari sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yuk pelaku bisnis mencatat dari sekarang. Nah, Gontor auto save saja make, masa kita kagak kan gitu. Terima kasih Bang Fajar, teman-teman Forbis semuanya. Ini sudah waktu jam 9.14 ya. Ini sudah melebihi waktu, seharusnya jam 21.00. Tapi alhamdulillah ini cukup antusias. Ada 59 peserta masih mengikuti ya. Semoga next kita jumpa lagi di insya Allah di tanggal 8 Oktober dengan narasumber yang berbeda, dan semoga berjumpa lagi. Mari kita tutup kegiatan pada malam ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Nur Syahid, Ustaz Agus Maulana, Ustaz Fajar, Ustaz Wasugi dan tim yang hadir pada kegiatan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.